pada apa? Kan? Di pinggir jalan ya. Dia masih dia dari dulu berangkat dari jam 8 ke dia saya tidak tahu ada apa kan? Panjang pengendara. Kalau kendaraan utara, mudah, Jakarta, Cirebon. Selera itu Bekasi, Gresik. Selanjutnya, kami juga melakukan penataan alur. Kondisi puskesmas kami yang seperti ini, kita petakan bagaimana caranya supaya jangan terlalu banyak merubah-rubah, tetapi meskipun tidak sempurna, mendekati sesuai juknis yang ditetapkan oleh integrasi dengan prima itu seperti apa. Dan setelah beberapa kali coba salah, alur saat inilah yang dianggap paling nyaman dan tidak terlalu lama waktu tunggu atau respon kita terhadap pasien yang datang ke tempat kami. Kemudian kami lakukan sosialisasi ke masyarakat. Kenapa demikian? Karena terus terang perubahan alur istilah itu juga menjadi bingung untuk masyarakat. Sosialisasi ini setiap hari, setiap kali kita penyuluhan, tidak hanya program, tapi juga dilakukan sosialisasi di bawah pada saat kita pelayanan. Kita atur, kita tuntun masyarakat sehingga mereka paham, oh sekarang tidak per unit, sekarang ada sistem cluster yang biasanya diperiksa oleh bidan, misalkan ibu yang mau ber-KB, sekarang kok bisa oleh perawat, karena integrasi tidak hanya ruangan, tetapi juga dengan petugas juga terintegrasi. Kemudian juga kami mendapatkan pembinaan dan monef dari dinas, terutama tim TPCB. Di sini terakhir kali kami mendapatkan monef per tanggal 19 Mei pada waktu Lokbul bulan Mei. 19 Juni, maaf. Pada waktu Lokbul bulan Juni. Dari sana kita mendapatkan masukan-masukan dari tim TPCB apa saja harus kita lakukan, kekurangan kita di mana dan harus tindak lanjut segera dilaporkan kembali kepada tim kami. Kemudian ini adalah untuk di Posyandu ya Bapak Ibu. Untuk di Posyandu kami sudah coba, tetapi dari 92 posyandu itu belum semuanya kami integrasikan layanan primernya karena banyak kendalanya. Salah satunya adalah jumlah SDM yang sangat terbatas. Jadi kami membuat beberapa model di seluruh kelurahan itu ada beberapa posyandu yang memungkinkan dari segi SDM, fasilitas dan lain sebagainya. Itulah yang kami jadikan dulu untuk posyandu paripurna terintegrasi atau posyandu DRT. Saat ini kami masih berfokus pada upaya peningkatan kualitas dari kompetensi kader.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kader minimal harus memiliki kompetensi purwa, yaitu memiliki keahlian di 3 rumpun dari 5 rumpun yang diwajibkan. Untuk saat ini, kader-kader sudah kita latih. Pelatihan sesi daring sampai 4 kali, kemudian luring, kemudian juga ada pembinaan dan lain sebagainya. Yang akhirnya alhamdulillah dari 515 kader yang ada, 40 sudah kami uji dan lulus. 38 lulus sebagai kader purwa dan 2 sebagai kader utama. Dan itu asli, pakai data yang sejumlah itu. Nah, kemudian untuk kunjungan rumah, Bapak Ibu, sampai saat ini kunjungan rumah sudah dilakukan. Tetapi kalau kunjungan rumah yang sesuai percis dengan juknis yang ada di ILP itu belum optimal. Karena banyak sekali beberapa kendala. Salah satunya kendalanya adalah misalkan kita belum sepemahaman juga pembedahan juknisnya itu belum benar-benar dipahami oleh kita nakes, kemudian juga oleh rekan-rekan dari kadernya. Kemudian juga honor kadernya belum ada, kita kan mau nyuruh-nyuruh tapi nggak ada honornya juga. Kemudian juga keterbatasan SDM, kader sibuk dan lain sebagainya. Dilaksanakan tetapi belum menggunakan formulir yang banyak itu belum. Jadi hanya beberapa yang dilakukan sesuai itu, artinya kita masih belum optimal untuk kunjungan yang sesuai persis dengan juknis YLP. Ini sebagai salah satu contoh proses yang kami lakukan untuk melakukan bagaimana kami membina kader-kader kami supaya bisa memiliki 25 kecakapan. Ini proses-proses yang kami lakukan Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat proses untuk penguatan kompetisi kader itu dimulai dari bulan Februari. Karena launchingnya posyandu apa itu di Januari ya Pak Kabit. Jadi kita duluan posyandu daripada kita di workshop di LP-nya. Itu rasional karena jumlah posyandunya memang sangat banyak juga, kadernya juga banyak. Ini yang kami lakukan. Kader yang sudah lulus uji kom itu jadi kader pembina. Mereka nanti membawa 2 rekan atau 3 rekan lainnya untuk siap diuji kom oleh kami. Jadi nanti sistemnya kayak MLM gitu ya, supaya kita tidak terlalu berat. Karena nanti sudah dipapar oleh kader yang pembina tadi, baru kita nanti kuatkan. Dia siap untuk melakukan uji kom, baru kita uji. Dan biasanya mereka itu dilantik oleh ketua Pokja kecamatan. Jadi kita diumumkan pada waktu oknum tribulan itu dipanggil seperti Miss Universe gitu kan, ditepokin oleh semuanya menjadi salah satu kebanggaan dari kader tersebut. Ini pada waktu pelantikan hadir Muspika juga, semuanya hadir sebagai bentuk apresiasi karena memang tidak mudah untuk lolos uji kompetensi 25 kecamatan kader tersebut. Ini adalah gambaran pelaksanaan posyandu ILP di tempat kami. Bapak Ibu bisa melihat. Untuk posyandu ILP memang dibutuhkan posyandu yang ruangnya cukup. Kalau ruangannya kecil agak susah. Karena sasarannya tidak hanya ibu balita, ibu hamil saja, tapi semua remaja, anak, lansia itu
kompetensinya. Kalau tidak semuanya, setidaknya separuhnya itu sudah lulus. Dan rata-rata kader yang posyandu YLP itu rata-rata kadernya harus 7 supaya bisa membantu kami petugas ini. Dan petugas juga rata-rata yang berangkat itu tidak boleh kurang dari 3. Baru kita bisa memberikan pelayanan yang relatif lebih baik, lebih banyak kepada sasaran kita. Kelas ibu hamil juga ada Bu di posyandu YLP itu, ibu hamil, ibu balita. Ini adalah kegiatan kami di Pustu, di YLP Pustu kami. Kami punya 3 Pustu, salah satunya adalah Pustu Margawati. Pustu aja 15.000. Berjarak tempuh dalam 15 km dari puskesmas ini, Pustu Margawati dengan bangga telah melaksanakan konsep integrasi pelayanan primer berdasarkan siklus hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artisnya. Di Pustu Margawati, Kelurahan Margawati, Kecamatan Gangkoma, yang dengan bangga kami telah melaksanakan pelayanan terintegrasi sesuai siklus hidup. Ini yang melakukan pendaftaran kader. Kader yang dilatih kemarin itu ada tambahan 1 orang lagi kader. Nah, mereka langsung pendaftaran segala macam langsung pakai RMP. Karena keterbatasan laptop, biasanya kita gunakan tes juga, Bu. Karena saya juga bisa lewat tes. Di Pustu Margawati
multi posyandu. Begitu, mari kita lihat layanan yang ada di puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayat Supriyatna, PJ Klaster 1, meliputi 1 ketatarusahaan, yaitu kepegawaian, keuangan, dan sistem informasi. 2. Manajemen sumber daya. 3. Manajemen puskesmas. 4. Manajemen mutu dan keselamatan pasien. 5. Manajemen jejaring puskesmas. Assalamualaikum, saya Dr. Siti Isri, PJ Klaster 2, menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti hamil, ibu bersalin, infas, anak balita, anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizka Sunami, PJ Klaster 3, yang meliputi usia dewasa dan usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Wijaya, PJ Klaster 4, terdiri dari screening, diagnosis, pengobatan, dan konseling. Jika terdapat kasus penyakit menular, kami Klaster 4 bertugas untuk memutuskan rantai penularan. Ini kegiatan casingnya Bu, yang di lapangannya pembentukan sertifikat komunal, sumur, air bersih. Labkesnya juga ada di sini, labkesmasnya, pemeriksaan saluran air. Perkenalkan, nama saya Dr. Supriyan. Saya selaku Ketua PJ Lintas Klaster meliputi rawat darurat, pemeriksaan gula, pemeriksaan laboratorium, dan pelayanan farmasi. Melalui transformasi integrasi layanan primer baik di puskesmas, pustu maupun di posyandu, masyarakat akan lebih menghargai mendapatkan pelayanan sesuai siklus, kemudian masyarakat lebih mudah aksesnya, dan juga pemanfaatan wilayah setempat lebih kuat lagi. Untuk itu, mari kita sukseskan implementasi dan integrasi layanan primer. Jangan lupa datang ya ke Puskesmas Sasunda. Assalamualaikum. Dari 52 hari kalender kami berproses, yang kami rasakan saat ini adalah karena jujur saja ya, dipaksakan oleh aturan, kita harus berubah dan kita harus lebih mengoptimalkan memanfaatkan teknologi untuk memberikan kelancaran pada pelayanan. Mengingat kami puskesmas perkotaan, jumlah pasiennya relatif banyak, dengan adanya ILP ini waktu pelayanan itu, terutama adanya screening itu jadi tambah lama. Sehingga kami harus muncul kreatif ide. Tadi itu salah satunya, seorang pasien dengan BPJS dalam wilayah, kita kasih privilege sebagai pasien VIP, dia bisa daftar tanpa pangkas, tidak perlu ke loket, tapi bisa langsung menunggu di depan klaster yang akan dia tuju. Nah itu salah satunya bisa memotong sampai 15 sampai 20 menit, karena kan nunggu di loket itu agak lama juga. Kemudian capaian screening usia dewasa relatif lebih banyak sekarang, karena biasanya orang-orang usia dewasa itu jarang ya di screening ini itu rusuh-rusuh atau tergesa-gesa itu. Tapi dengan adanya ini, ketika ada dugaan penyakit tertentu, nah ada tambahan screeningnya, ada rekomendasi dari dokter untuk rujukan internal, salah satunya pendapatan laboratorium juga cukup meningkat. Kemudian juga dengan adanya RME IATA itu kita bisa menarik data dan menghemat waktu analisa per klaster. Kemudian juga koordinasi dengan jejaring dan jaringan kita lebih kompak, terutama terkait dengan program-program yang ada di IATA ini, dan tentu saja kekompakan tim di kami itu menjadi lebih baik lagi, karena kita tidak hanya integrasi dari program itu, tetapi juga integrasi petugasnya. Setiap ruangan yang membutuhkan tenaga baik bidan maupun perawat bersatu padu untuk memberikan layanan terbaik bagi pasien. Dan kami jadikan tantangan itu menjadi sebuah peluang. Kami juga sangat ingin bersama-sama fokus terhadap tujuan, dimulai dari sekarang, dimulai dari hal kecil, supaya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dan tetap kami bisa menjaga keberlanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan bagaimana rekam jejaknya ya. ILP di Sasunda. Saya nanti mungkin akan menyampaikan ini dok, buat teman-teman dari kampung. Ketika ILP ini berjalan, pimpinan daerah, terutama nanti ibu atau bapak kepala dinas kesehatan, jangan alergi dengan munculnya berbagai
berbagai jenis penyakit yang tinggi dengan ILP asiprotetin. Dengan ILP banyak ditemukan Kami dari Puskesmas Kesewu, Ibu, mohon izin bertanya. Tadi kan setelah ditayangkan untuk kegiatan ILP di Posyandu, itu kan di situ tadi disampaikan bahwa pelayanan seperti lansia, terus bayi balita, terus ada kelas ibu hamil juga. Apakah di Posyandu itu waktunya berbeda atau bersamaan dalam satu hari itu gitu? Karena kan pengalaman yang sudah kami lakukan untuk kegiatan kelas ini kan membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya Bu ya, gitu kan. Terus untuk pembagian kayak saya tadi lihat foto kadernya kan 7 orang kalau nggak salah ya Bu. Nah terus sama petugasnya 2 ya kalau nggak 3 ya Bu ya. Nah itu apakah masing-masing petugas itu langsung mengajarkan di klaster 2, 3 gitu kan. Terus yang kader itu membantu di kelas ibunya gitu. Terus sama pelayanan imunisasi Ibu di mana tadi di Pustu Ibu ya, di Pustu juga kan sama yang punya untuk ILP di Pustu itu ada pelayanan imunisasi. Apakah itu dilakukan setiap hari atau dia mempunyai jadwal? Terima kasih Ibu. Kalau untuk pelayanan khusus kelas ibu hamil, kita lihat waktu biasanya. Kalau untuk ibu balita itu di hari pelayanan waktu itu. Tapi kalau ibu hamil bisa di hari pelayanan atau di luar hari pelayanan jika pasiennya sangat banyak. Biasanya gitu. Tapi nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh Ibu PJ kelas 2. Hanya saya untuk yang di Pustu ya, imunisasi tidak tiap hari, ada jadwalnya. Ada jadwalnya, kebetulan kami di Margawati itu ada 2 bidang. Jadi kita dijadwalkan pelayanan imunisasi kebetulan di Margawati ada 2 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi ada jadwal tersendiri. Mungkin menambahkan Bu PJ? Izin menambahkan untuk pelayanan seperti kita ketahui bahwa ILP itu integrasinya dari situ. Jadi untuk pelayanan petugas kan ada 2, 3 yang datang ke Posyandu. Jadi kader yang sudah dilatih yang akan nantinya merekrut atau memberikan ilmu lagi 1 atau 2 orang itu udah dibentuk. Jadi mulai dari persiapan terus sampai ke pelayanan gitu ya. Terus yang sekarang kita pelayanan seperti imunisasi yang dikerjakan oleh nakes. Kalau enggak, karena Pustu itu kan di jadwal. Kalau di Margawati atau khususnya Pustu yang sudah di LP dijadwalkan hari Rabu dan Sabtu. Gitu, karena kalau yang bisa dan sudah langsung melayani di situ. Tapi untuk kelas ibu hamil kita hanya menerapkan atau edukasi yang berkaitan di KIA. Kalau untuk dikhususkan kami supaya tidak karena tahu untuk balita dan bayi ini waktu ya Bu ya, kami berupaya supaya semua terlaksana. Jadi berdiskusi dengan bidan desa setempat, terus dengan ibu kader serta RT dan RW juga diketahui oleh PKK dan kepala desa atau kepala kelurahannya di sini direncanakan. Karena kalau sepertinya di Margawati kan geografis nggak istilahnya gimana pegunungannya, di sini jeruk, di sana juga dia nggak peraturan gitu. Jadi kami upaya kelompok mana nih yang akan disatuin gitu misalnya. Ini kan seperti Margawati 27 Posyandu. Jadi kelompokkan 1, 2, 3, 4 dengan dikumpul di mana. Nah nanti udah disepakati tanggal dan waktu, kami juga berkumpul ke sini. Nih nanti ada jadwal kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Jadi berhubungan dengan program yang akan misalkan SPPL perlu nggak, misalnya PTM perlu nggak, gitu. Atau yang berhubungan kami kerja lagi di mana, gitu. Bisa jadi
dokternya hubungi ada hari apa nih yang bisa kami bawa ke apa namanya ke kelas ibu gitu. Jadi kami yang memberikan materi kelas ibu hamilnya, yang belum di USG atau yang perlu labnya sudah siap hari itu udah ditentukan dan didata. Oh dari RW ini 5, oke 5 keluarga ditempatkan di sini. Dari RW ini 10 gitu. Tapi sampai banyak ya. Kalau dari 5 RW misalnya sampai 60, 30 gitu. Jadi waktu hari kelas keluarga itu terlayani yang membawa, yang apa namanya, yang ada gitu. Jadi itu yang upaya kelas ibu hamil, kelas ibu balita juga pelaksanaan itu upayanya. Menambahkan juga Bu, untuk pembagian kader itu kan ada rolling kader gitu ya. Kita punya rolling kader itu kan 3 bulan sekali. Jadi setiap kader kan tadi sudah terlatih. Mereka sudah tahu tugas fungsinya di bulan ini dia bertugas di apa. Ada yang bagian misalkan cek untuk indra atau apa, ada yang bagian ke penimbangan, itu sudah ada jadwalnya. Biasanya per 3 bulan sekali kader itu di rolling tugasnya supaya dia paham dari semua tugas yang ada di layanan posyandu di LP sekarang. Kebetulan baru 52 hari Bu, jadi ini adalah rollingan pertama, belum diputar. Jadi baru mau 2 kali ya pelayanan di posyandu ROS itu. Jadi ya untuk saat ini seperti itu. Terima kasih. Mana banget? Masih posyandu ya Bu. Izin Ibu menambahkan pertanyaannya terkait dengan posyandu tadi. Kalau sekarang posyandu ILP itu berapa, 1 bulan itu bukanya berapa hari? Apakah 1 hari itu melayani semuanya? Kalau di tempat kami posyandu itu untuk balita saja ya, balita, ibu hamil dan belum lansia dan remaja itu. Balita kami sasarannya aja sampai 60, bahkan ada yang posyandu 100. Itu gimana caranya? Kami mau tahu caranya gimana untuk membagi waktunya biar kadernya itu nggak memproduksi atas memproduksi. Kewalahan lah ya, kewalahan gitu. Kewalahan dan saking banyaknya, apalagi kalau datangnya berat gitu semuanya. Ibu balitanya datangnya misalnya datang paling banyak itu di jam 9 gitu. Nah untuk membaginya itu untuk biar nggak keteter itu gimana? Tipsnya gitu. Terima kasih Bu. Yang kami lakukan itu ada di bagi jadwal. Biasanya pagi itu didulukan bayi balita sama yang hamil. Kemudian barulah yang remaja sama lansianya ada siangan. Tapi pelayanan di posyandu itu 1 hari. 1 hari. Karena kan kita keterbatasan tenaga. Kecuali yang kelas ibu hamil tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu PJ kelas 2, itu kalau seandainya kita dibagi per sasaran kan ibu hamil dari trimester 1, 2, 3 ya, dikelompokkan sekaligus kita itu istilahnya kalau di sini inovasinya geber coaching, gerakan bersama program terintegrasi yang belum di USG, yang belum diperiksa screening, PTN-nya semuanya juga dilakukan pada waktu kelas ibu hamil itu. Dan itu komplit, yang hadir itu dokternya bawa USG juga, kemudian juga analisnya, kemudian juga terutama bidannya, bahkan RT-nya hadir dan harus datang itu dari kelurahan juga ada hadir, gitu kan. Jadi kita bareng-bareng sama mereka sehingga tahu ibu hamil resiko tinggi bulan ini Pak Lurah itu pasti tahu. Apalagi kami di sini jumlah penduduknya banyak. Tadi dikatakan balitanya 100, apalagi di kami penduduknya aja banyak banget, gitu kan. Satu kelurahan itu ada yang 21.000 penduduknya. Yaitu kelurahan yang kita tempatin ini, Kota Kulon, itu penduduknya 21.000. Posyandunya ada 29. Nah, satu posyandu itu rata-rata di atas 100 kan. Jadi tetap ada pembagian waktu. Biasanya pagi-pagi itu dikhususkan untuk bayi, balita, ibu hamil. Selanjutnya ada siangan, mereka datang. Dan yang tidak hadir harus disuntik bayi, balita, dan ibu hamil. Begitu. Yang sweeping bukan hanya rumah. Yang sweeping sudah datang dikeprak-keprak itu bagian Pak RT, Pak RW, Bu Kader. Terima kasih. Ada lagi silakan yang mau ditunjukkan. Oh ya dari sini dulu. Dari sini dulu. Ya Mas silakan. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Bandung baru, dari Bandung juga Bu. Jawa Barat. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk manajemen PPI-nya itu saat ILP ini ada perubahan atau masih sama seperti dulu? Kemudian kebetulan saya juga tenaga promkes. Nah saat ILP ini di Juknis itu promkes memang tidak tertulis entah masuk ke klaster mana. Kemudian ya klaster 1, terus saya tanya ke mbaknya, katanya sekarang berubah masuk klaster 5. Makanya saya mau memastikan kemudian kegiatan promkes saat ILP itu dalam dan luar gedungnya bagaimana? Terima kasih. Untuk itu apa? Dokter dulu deh yang jawab untuk yang ini. Yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan untuk pelaksanaan PPI selama ILP ini sebetulnya sama saja seperti standar akreditasi. Nanti kita lihat dulu berdasarkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nanti di Posyandu. Apabila memang ada kegiatan tindakan, ditetapkan sesuai dengan standar yang harus ditetapkan. Untuk pengelolaan mungkin limbah medis itu nanti menjadi kewenangannya nanti nakes, nanti dibawa lagi ke puskesmas, tidak boleh meninggalkan sisa atau limbah medis di tempat, nanti akan dikelola nanti di puskesmas seperti biasanya. Mungkin itu untuk pelaksanaan PPI. Kalau untuk prokes, kebetulan saya petugas prokesnya Pak. Ya, fungsional saya prokes. Untuk prokes betul ada kebingungan ya. Tapi kan pada waktu saat ini masih di klaster 1. Itu kan baru wacana ya Pak Adi ya, tidak ke klaster 5 ya. Kenapa? Karena ini semuanya itu harus ada dalam prokesnya ya. Tapi saat ini kami juga saya sendiri kan ada tuh gambar saya ya, nama saya di ruang klaster 4. Itu artinya memang saya juga melakukan konselingnya di ruang sana. Yang klaster 5 betul, tapi kata Pak Kabid Kesmas kemarin itu kan belum disahkan, baru draft. Jadi untuk saat ini mau di klaster 1 mau di klaster 5 nggak apa-apa, yang penting kerjanya harus benar aja. Nah kemudian peran prokes di ILP itu sangat sentral Pak, karena yang mengadvokasi benar-benar itu baik ke masyarakatnya, ke pengambil kebijakannya, itu benar-benar terasa banget. Bahkan sampai kita itu untuk awareness ke masyarakat dengan adanya perubahan ini, saya katakan tadi di awal, penyuluhan aja di dalam gedung tidak saya lakukan sendiri sih. Setiap hari kita lakukan penjelasan alur kepada pasien, karena kami tidak mau ada pasien yang komplain terus nulis di media sosial, ngaruh banget ke dalam review kami, apalagi kami lagi penilaian JI. Bahaya itu. Lebih baik kita terus banyak ngomong, banyak bicara, dan juga mereka lebih baik kita aduannya itu lebih baik datang langsung ke atas supaya bisa langsung ada solusi. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk di prokes itu bareng-bareng dengan casing juga Pak, dengan surveillance juga, karena terus terang waktu kegawat daruratan bencana juga peran prokes juga sangat bareng-bareng ya dengan yang 3 itu. Nah, jadi selaku petugas prokes saya rasa baik di dalam gedung maupun di luar gedung itu penting, apalagi posyandu. Posyandu itu ada ranahnya di Kesmas ya, di prokes kan. Jadi tugas kita untuk mewujudkan kader yang memiliki kecakapan, 25 kecakapan itu ada koordinatornya itu ada di prokes. Meskipun yang ngerjainnya dibantu oleh rekan-rekan bidangnya, PTN dan lain sebagainya. Karena dari 25 mengukur kecakapan kader itu semua program ada di sana. Tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh prokes. Tetapi karena tanggung jawab koordinatornya ada di prokes, itu adalah salah satu bentuk kinerja kita. Kalau bagus berarti kinerja prokesnya bagus. Bisa mengkoordinasikan berarti prokesnya bagus. Itu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep. Jadi memang betul Posyandu ini adalah merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sejak keluarnya Perda 18 tahun 2018 yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari PKK. Terkait dengan penggunaan anggaran, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa desa itu diintervensi dari berbagai kementerian,
tidak hanya kesehatan, dari PKPN juga intervensi bagaimana di sana PAKPN juga masuk dan minta bagian anggaran untuk kadernya, kemudian dari semua Pak, termasuk dari BPBD, di sana ada Satgas semua ke sana. Sementara anggaran dana desa, yang mudah-mudahan kita berharap ini ada isu yang berkembang akan ditambah 100%, Pak. Mudah-mudahan ini benar. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan Menkes dengan Mendes PDT ini dapat selalu duduk bareng dan bisa lebih dan lagi dengan mengeluarkan regulasi yang lebih tegas lagi kepada desa melalui pemerintah daerah. Jadi memang betul yang menentukan atau membuat draft besaran standar harga itu memang BND. Tetapi kami juga melihat situasi dan kondisi. Jadi walaupun memang stunting ini juga merupakan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes 13/2021, memang ini salah satunya selain itu pemulihan ekonomi nasional juga program nasional penanganan stunting. Dan perlu diinformasikan juga di Kabupaten Kepulauan juga sudah punya namanya kader pembangunan manusia. Ini intervensinya dari Mendes PDT itu karena mereka juga melakukan pendampingan terhadap penanganan migrasi stunting di desa dan melaporkan langsung kepada Kementerian PDT. Jadi kalau memang ini nanti sudah diberlakukan di LP dan ini memang betul-betul masyarakat pemerintah juga akan merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan upaya kita bersama, terutama dengan regulasi yang dari pusat itu Pak, ketika ada ketegasan bagi kami ini tidak merupakan hal yang sulit karena memang dari sisi pemberdayaan masyarakat itu memang apalagi menyangkut kesehatan ini salah satu indikator untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi itu Pak, mudah-mudahan kita berharap Kementerian PDT dengan Menkes selalu duduk bareng dan mengeluarkan regulasi yang lebih tegas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Haji Olis ya? Olis. Asik. Sembari menunggu makan siang, kalau sudah dikasih makan biasanya kita disuruh pulang. Baik, Pak Asep, mohon izin, Pulis dan teman-teman Puskesmas Pasundan, ya, tadi mau maaf mengganggu waktunya kerjanya. Yang tadi pagi mungkin sudah menunggu kami, kenapa Puskesmas datang lagi, kenapa orang Perseli datang ke sini. Tapi karena kami agak penting, karena Puskesmas Pasundan ini dan Dinas Kesehatan itu sudah melaksanakan LP dari pionir. Banjarmasin tadi nomor 1 ya Pak, yang mengawali, dan itulah program kami sudah ingin begitu, ya. Karena pilihan kami begitu, itulah tadi datang ke sini, mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu jam kerjanya, mengganggu kenyamanannya. Kami di sini membawa saya Dr. Haji, Kadipul Laki, Dinas Kesehatan Kabupaten Sewu, ada Kepala Puskesmas Badung-Badung, Pak Supadi, kemudian Kepala Puskesmas mana tadi? Mesewu, Pak Noyati, ya. Kemudian ada Kepala Puskesmas Bojosari, Dr. Anissa, Kepala Puskesmas Bumirakul, Bu Ida Sudari. Kami hanya 13 puskesmas satu kabupaten dibanding harus 67 puskesmas. Harus bisa, atau Mesewu nggak bisa. 13 puskesmas kan masuk semuanya ya Pak. Sepertinya perempatnya, dan Pasundan yang sebelumnya tidak masuk tanpa belum dibok semuanya bisa. Ya. Kami
yang nanti tanggal 15 kadernya mau workshop ke Jogja. Oh, sudah proses ya? Sudah prosesnya mau workshop ke Jogja. Saya yakin setelah dari pulang itu RPR jadi. Malu sama Pak Sugeng, belum di workshop aja sudah jadi. Kalian sudah dikasih kesempatan workshop ke Jogja, ya harus jadi. Itu Pak Badi. Ya. Dan pertama Mas Riki. Konsekuensinya, jadi ayo kita sudah ini kita pada saat hari ini kita meng-ATM di sini, ambil tiru saja, gampang kata Pak Asep, sudah tiru aja dong, modifikasi suka-sukanya. Ini tidak ada hak patennya Kabupaten Garut ya Pak ya. Kita bisa ngambil sepuas-puasnya ya Pak ya. Supaya apa? Biar hidup di Indonesia. Saya itu aja Pak Asep. Kami mohon maaf jika pada siang hari ini mengganggu waktunya dan kami ada pantun ya Pak. Kami Bapak jangan tertawa kalau makan klanting. Klanting itu makan khas Lampung, ya itu kadang-kadang kerasnya bikin gegorokan. Jangan tertawa kalau makan klanting, diambil dari kaleng loguan bersama rengginang. Setelah lebaran kan biasanya dibuat. Kami datang untuk RP yang sangat penting. Mohon maaf kalau kami mengganggu kenyamanan. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu saatnya makan sampah. Bermasalah jika sampai ke batasan. Mari kita tiru LP dengan maksimal. Itulah tujuan kita datang ke PKN Pasundan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas. Karena sering ada kunjungan ILP ke Garut, saya udah telat kan. Tadi kelihatan saya nggak boleh lanjut, nanti terus gitu. Baik Bapak Ibu, kalau orang akademis itu melihat ILP skeptis, meragukan. Artinya gimana nanti kalau presidennya ganti, menterinya ganti, jadi orang akademis silakan, tapi orang kita orang praktis lapangan tidak boleh seperti itu. Kerjakan sekecil apapun kemampuan Bapak Ibu yang lapangan, baru kasta satu dulu, apa kerjakan. Ya. Kita buktikan bahwa kita mampu. Tadi 13 saya kira tantangannya tidak begitu banyak pendidikan yang membutuhkan, tapi tentunya ada kemauan yang harus dibangun di awal, komitmen yang harus dibangun dari awal, mulai dari dinas kesehatan, lintas sektor, sampai ke puskesmas. Kalau itu tidak ada komitmen di awal, kalau saya gini dok, biar gampang melihat komitmen seseorang, kamu bisa nggak ikut saya ke lapangan? Pak, pulangnya nanti jam berapa? Jangan tanya pulang tadi nggak berapa, nggak sampai itu. Kalau udah ngomong jam pulangnya berapa, udah nggak benar itu. Di komitmen di awal seperti itu. Nah, saya udah bawa lagi orang-orang gitu. Kalau kita pakai siapa? Itu pun sama teman-teman lapangan kayak gitu di sini juga. Mau nggak ILP? Susah nggak ya? Udah kalau saya itu kamu hanya ikutan. Dari awal sudah meragukan diri kemampuan diri sendiri. Ya Bapak Ibu itu kami sekali lagi terima kasih atas kunjungannya karena sifat kaca pantu saya bacakan sudah dibuatkan. Mohon maaf bila tidak nyambung. Ya. Kalau tadi bilangnya cakep, saya mau cakep karena kaset itu ganteng, kaset ganteng. Nanti yang keduanya cantik, ya, gelis, ya. Oke, Bapak Ibu, kaset dulu ya, kaset belum. Oke, cendrawasih panjang ekornya. Dipelihara, dijaga, tapi jangan diganggu. Terima kasih atas kedatangannya. Kami bangga menjadi lokus kami dulu. Satu lagi
lagi Bu? Tadi kan 2, S2. Makan kentang sambil makan tempe. Pohon bertahan banyak buahnya. Bapak dan Ibu datang untuk kaji tiru ILP. Ya, silahkan bertanya-tanya untuk bahan pembekalan. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Bila tadi kedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan Bapak Ibu untuk makan siangnya. Mohon maaf dan prasmanan. Mau foto dulu nggak Pak Kabit? Kenapa? Biar masih rapi. Oh iya, nanti untuk SPG Pak. SPG Pak Kabit tadi bisa dibayar SPG-nya. Gitu.